efisiensi, efektivitas gitu ya, efektivitas. Tuh. Efisiensi itu bicara berarti apa namanya, antara input ya dan output ya gitu kan. Dan output ini hitung dari apa? Sisi ekonomi. Sisi ekonomi. Gitu ya. Dari sisi ekonomi. Ini ketepatan gitu ya, ketepatan penggunaan. Ketepatan penggunaan dilihat dari mana? Dari output, misalnya cycle time-nya jadi lebih pendek gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita bicara pemanenan madu gitu ya, pemanenan madu. Pemanen madu. Kalau dari teknik industri biasanya gini, saya kasih tahu nih. Muncul dari masalah apa biasanya? Berhubungan efisiensi. Kita lihat misalnya dari waktu pemanenan gitu ya, pada saat operasi pemanenan. Nah, waktunya ya. Yang kedua misalnya masalah risiko ya. Risiko. Kemudian misalnya masalah scrap-nya. Banyak yang terbuang dan lain sebagainya. Misalnya ya soal panen madu. Nah, ini dari sisi ini kita cari metodenya untuk bisa menangani ini semua. Nah, nanti diukurnya ya mau yang mana nih? Cycle time-nya saja, risikonya saja bisa berkurang, gitu ya? Atau ini apa sih tadi? Scrap-nya berkurang, gitu ya misalnya. Seperti itu, ya. Terus yang kedua, kalau Anda terlalu fokus, ini kebayang ya, ini kan alatnya belum ada ya, gitu ya. Benar nggak? Alatnya belum ada. Itu satu sesi tersendiri bikin ini gitu ya. Itu bisa apa namanya? Fokus dari bidang teknik industri ini bisa habis di situ. Gitu ya. Kita nggak fokus di bidang ininya malah. Makanya kalau teknik industri mendingan teknologinya given Anda ukur gitu. Atau ada perubahan sedikit saja dari teknologi yang ada, kita modifikasi, lalu kita ukur. Begitu ya, dari outputnya nanti. Dari efisiensinya atau efektivitasnya, dari waktu prosesnya, dari risikonya, atau dari apanya. Gitu. Seperti itu. Makanya kalau saya, mending begini. Anda pelajari dulu teknologi-teknologi pemanenan madu, ya. Teknologi pemanenan madu, pelajari semua. Nah ini salah satu contohnya mungkin apa yang ini ya, pemanen madu otomatis. Jadi saya nulis aja gitu, soalnya ketemunya itu. Nah ini contoh nih, high flow ya. Ini high flow. Nah ini kan sesuai dengan janji saya di video mendapatkan kunci. Nah ini kan kunci. Jadi cuman kalau nggak salah ini adalah alat untuk mengcrack itunya aja, apa si sarangnya, crack alatnya, crack sarangnya. Kemudian ini untuk mengalirkan madunya. Nah, ini fungsinya nanti ini masuk kuncinya. Ini harus dibuka. Dan ini sebetulnya madu ini memang kenapa ini dibuka, fungsinya masuk. Si lebahnya itu kan enggak tanpa sengat itu ya. Spesifik yang ada sengatnya. Bisa lebih jelas. Yang bagian bawah ini untuk membuka alur madu agar dia turun ke bawah. Nah, yang di lubang bagian atasnya ini untuk menutup. Tuh. Jadi kalau kita mau panen kita harus ke lubang yang bawah, sisi bagian bawah. Nah ini boleh saya cerita ya. Jadi kalau nggak salah ini tuh karena dengan panen biasa itu biasanya banyak yang terbuang. Kalau begini tuh malah yang terbuangnya sedikit gitu ya, nggak ada yang terbuang lah. Tuh. Dimasukin dua-duanya. Nah, ini. Agar dia imbang nanti. Membuka flow-nya sorry ya, bukan membelah itu sorry. Untuk membuka salurannya. Nah, keran bagian bawahnya kita buka.
baru pipanya masuk. Oke, kita coba. Ini putarannya ke bawah, nggak mesti ke kiri atau ke kanan, dia kiri kanan oke. Ya, yang penting dia posisinya nanti dia akan naik ke atas. Nah, itu keluar aja madunya. Seperti itu. Ini teknologi Australia nih, bapak dan anak kalau nggak salah yang penciptanya tuh. Ya, ini sudah terbuka. Dia keluar lewat sini. Nah, ya, langsung dia keluar dari situ. Nah, pada posisi madu kebuka itu dia di susunan frame-nya begini nih. Jadi dia heksagonalnya terbuka. Nanti begitu ditutup dia nyatu kembali. Nah, ini nggak tahu ya heksagonalnya apakah dibuat gitu atau gimana. Nah, itulah pokoknya high flow itu. Dan jadi pelajari dulu seperti apa yang sekarang itu, terus teknologi-teknologi pemanenan madu termasuk APD dan sebagainya itu pelajari dulu ya. Jangan kita membuat alat ya, tapi ternyata sudah ada teknologi lain yang sebetulnya lebih efisien gitu ya. Makanya harus dipelajari dulu semua ya. Jadi pilihan Anda nih, Pak Ginan nih ya, pilihan Anda itu pilihan Anda itu bisa memodifikasi atau membandingkan ya, berdasarkan kriteria productivity lah ya di teknik industri, kriteria dari benefitnya dari suatu peternakan madu gitu ya, entah dia waktu prosesnya lebih cepat, entah dia yang scrapnya yang terbuangnya lebih sedikit dan sebagainya, saja dibandingkan seperti itu penelitiannya ya. Jadi dua pilihan sih, modifikasi dan itu. Makanya kalau teknik industri itu kalau pengembangan produknya lebih pada namanya pengembangan produk ya, lebih pada redesign ya. Redesign. Ini bukan mengecilkan gagasan Anda untuk apa, itu silakan aja. Tapi saya kira kalau ini masalahnya skripsi jadi takutnya nanti fokusnya keluar dari teknik industrinya. Nah, itu kan jadi repot ya. Jadi repot gitu. Mending dari awal kita luruskan aja dulu gitu ya. Kita luruskan. Iya, begitu. Nah, juga mungkin dengan mempelajari banyak teknologi gitu ya, justru harusnya sih kalau Anda mau bikin nantinya gitu lebih baik gitu ya. Benar nggak? Mengetahui. Iya, begitu. Ada teknologi apa aja yang udah Anda pelajari nih untuk pemanenan madu? Oh, iya ya. Jadi gini, tadi kayak apa pakai conveyor belt dan sebagainya itu menarik juga ya. Kalau pakai conveyor belt, kalau menginstal conveyor belt berarti ya itu tadi tata letak fasilitas dulu ya, dilihat gitu. Terus misalnya, berarti kan menghitung apa kalau conveyor belt sebetulnya? Jarak gitu ya, terus kecepatan, ya kan? Kecepatan. Kita bicara turunnya turunnya madu gitu ya, turunnya madu mau gimana, mau diambil sama orang atau mau turun sendiri kayak tadi itu high flow misalnya kayak gitu. Nah itu baru bisa cerita. Tapi kan objek penelitiannya gimana tuh, si apakah dia teratur tempat-tempatnya atau gimana? Enggak, itu tempatnya udah teratur atau gimana? Teratur ya. Teratur terus, nah itu kan
Kalau buat teknologi juga harus applicable di tempatnya gitu ya. Gitu. Nah sebetulnya bisa aja, cuman ya itu kita pelajarin dulu teknologi yang udah ada dulu sebanyak-banyaknya, kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Soalnya ini kalau bikin yang baru, baru banget gitu ya. Nah bikin baru banget tuh kan invention sebutnya ya. Nah invention itu untuk realisasi jauh sebenarnya, banyak tahap ujian. Nah apalagi ya berhubungan dengan teknik industri lagi ya. Teknik industri kan langsung apply gitu ya, langsung apply di improvement ya. Jadi pengembangan produknya itu tadi saya bilang tuh lebih ke redesign ya, memodifikasi untuk meningkatkan ini. Ini saya cerita mungkin kemarin tuh saya baru nguji bimbingan Pak Arif ya, bimbingan Pak Arif ini. Pak Arif kan orang elektro nih, Pak Gina nih. Jadi kemarin juga mahasiswanya itu membuat simulasi untuk hazard button ya, hazard button. Jadi tombol apa namanya, tombol darurat ya, tombol darurat untuk mesin potong pada percetakan untuk menghindari tangan putus ya. Itu udah ada tuh dan udah diinstalkan lagi di tombolnya itu. Tapi itu iya, nah itu jadi dia identifikasi dulu dari tas orang gitu ya. Nah orang dengan mesinnya itu seperti apa? Itu mulai dari K3 malahan gitu ya. Jadi fokus aja K3, jadilah teknologi gitu ya. Cuman yang saya kritik kemarin di pengujiannya, kok tombolnya sebelah kanan atas gitu. Kenapa? Sekarang orang operator apa namanya, operator tadi mesin potong tadi kan pakai tangan ya. Kalau tangan kanannya kejepit gimana? Gitu loh. Gimana? Hmm, ya. Ini ini problemnya gini, Pak Ginan, gini problemnya. Jadi problemnya itu si mesin potongnya itu, ya, mesin potongnya itu memang error, memang error. Jadi memang harus ada emergency button. Kalau untuk beli yang baru mahal kan. Nah jadi teknik industri juga bekerja dalam sebuah constraint, dalam sebuah pembatas. Ya udah pakai mesin itu, tapi kita gimanain gitu. Nah akhirnya kan sebenarnya gampang, tidak harus tombol di sebelah kanan atas, dia pakai kaki di bawah pakai pedal ya. Iya seperti itu gitu. Nah kalau diinstalkan lagi pakai secara elektronik ke situ, sedangkan mesinnya aja error kan bahaya juga gitu ya. Nah ini begitu. Nah jadi kita lihat tuh sebetulnya kalau teknologi itu juga lihat constraint ya, lihat pembatas atau situasi yang ada di objek penelitian. Jadi teknik industri juga selalu berbicara apakah dia punya visibility nggak untuk bisa diterapkan gitu loh, punya kelayakan nggak diterapkan supaya apa, dekat pada implementasi nantinya. Makanya kalau invensi mending kita serahin sama teknik yang lain gitu. Iya, mending kita serahin sama teknik yang lain, udah ada tugasnya masing-masing gitu ya. Kalau invensi ini ketika sudah invensi, nah biasanya untuk sampai bisa diimplementasi itu perlu pengujian tuh di lapangan ya, jangan salah tuh. Pengujiannya juga banyak gitu ya, pengujiannya banyak. Gak semata-mata kita bikin alat dari elektronik jadi terus langsung diimplementasikan. Saya kira nggak ada yang begitu ya. Kalau alat-alat di pasar saya kira nggak ada yang begitu. Ya boleh dicek ya, nggak ada yang begitu langsung implementasi gitu ya, apa langsung dijual gitu ya, nggak mungkin. Ya pasti ada serangkaian pengujian. Nah kita itu bukan di ranahnya mencapai invensi produk, tapi kita bisa bagaimana produk itu bisa diimplementasikan gitu ya, bisa diimplementasikan gitu. Kadang-kadang ada produk di suatu situasi ya, teknologi di suatu
situasi dia tidak bisa diimplementasikan. Ini saya ambil contoh ya. Ambil contoh bimbingan saya itu dulu angkatan 2016 bikin transplanter padi. Kan udah banyak ya transplanter padi dari Cina juga, benar nggak? Iya. Nah, tapi apa yang membedakan ya buatan dia dan kenapa ada di ranah teknik industri? Penelitiannya pakai metode rasional ya namanya. Jadi dia tuh sebenarnya saya ajak dulu survei ke Limbangan gitu ya. Di sana udah ada transplanter padi sumbangan dari BI buatan Cina ya, Bank Indonesia buatan Cina, tapi nggak dipakai gitu sama orang di kelurahan di situ ya, desa di situ nggak dipakai. Kenapa? Pasti pakai amblas. Yang kedua kan sawah di kita itu terasiring ya, terasiring. Nah, makanya penelitiannya itu merancang transplanter padi yang udah kayak cangkul gitu, nggak pakai apa namanya, nggak pakai motor, nggak pakai apa, manual aja, soalnya dibawa ke atas gitu, dan bahan yang dipilih pun harus ringan. Nah itu kan baru ada interaksi tuh ya kan, sistem besarnya kelihatan tuh orang gitu ya, postur kerja petani ya kan, medan yang dihadapi. Nah itu betul-betul teknik industri. Teknologi transplanter padinya sama yang lain gitu, masukin bibit terus gimana si roda itu bisa masuk, paling dia tambahin unsur apa namanya, kebijakan jejer legowo ya, karena begitu nanam bibit padi itu dia langsung 2 baris. Nah 2 baris itu jaraknya itu mengikuti apa namanya, standar jejer legowo dari Dinas Pertanian ya, jejer legowo. Nah gitu. Nah itu baru masuk tuh ke implementasi. Itu pun masih prototype loh gitu ya. Masih prototype kita tuh. Ya karena masih rancangan dan kita coba buat tapi pakai material yang masih berat gitu ya. Itu masih 5 kiloan gitu ya. Nah, kita pengennya nanti tapi prinsipnya udah tahu lah. Pokoknya segede gitu bisa dibawa ke ini, tinggal materialnya kita bikin lebih ringan gitu ya. Seperti itu. Nah itu. Kebayang nggak kira-kira nih Pak Ginan? Bayang ya. Jadi satu mungkin fokus dari masalahnya yang ingin dipecahkan itu apa gitu ya dari alat itu. Nah fokusnya itu pada sistem besar yang mau kita perbaiki gitu. Ya kan? Sistem besar yang kita perbaiki. Tapi batasin gitu, jangan terlalu lebar. Ya, jangan terlalu lebar. Nah yang kedua, baiknya jangan sampai hanya invensi. Tapi memang inovasi yang bisa diimplementasikan. Artinya apa? Lebih baik kita arahnya redesign. Atau pilihannya adalah kita bisa membandingkan beberapa teknologi, kemudian diukur mana yang produktivitinya paling baik atau beneficiasinya paling bagus. Itu lebih baik juga. Itu juga baik menurut saya, lebih baik. Gitu ya. Oke. Oke. Ada lagi yang udah mengumpulkan ini? Pak ini ya. Saya Pak sudah. Oh udah masuk ya. Reza ini ya, Reza Rifki ya tadi. Iya Pak. Bapak mohon maaf, di adlinknya itu tertulis tanggal 16 ya Pak, bukan hari ini. Kalau hari ini kan tanggal 9 ya. Oh iya, salah ya. Ini tolong dikumpulkan Jadi, ya. Oke. Oke. Nanti Ya Pak, baik. Ya. Baik Pak, mungkin tenggatnya hari Senin minggu depan ya Pak ya, tenggatnya. Ya. Tapi ya secepatnya dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Baik Pak, terima kasih. Nah ini yang Rizky ini.